Mumpung ada waktu luang, Mbah, kita ngobrol nyantai-nyantai ya. Nggih. Ada yang meramalkan, Mbah, bahwa Indonesia akan dijadikan kerajaan, dalam arti misalkan Blitar memiliki kerajaan sendiri, Kediri memiliki kerajaan sendiri dan lain sebagainya, dikarenakan masyarakat Indonesia ini sudah sulit diatur. Itu ramalan atau isu-isu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mbah, ada yang mengatakan bahwa Pulau Jawa akan terbagi menjadi dua dan akan tenggelam. Itu gimana tanggapannya dengan? Kita tidak boleh untuk meramalkan sesuatu yang belum terjadi, karena kita tidak boleh untuk meramalkan sesuatu yang mana kita tidak punya kemampuan beramal sesuatu yang bukan kapasitas kita. Karena membaca, meramal, memprediksi hal-hal yang belum terjadi adalah merupakan perbuatan atau pakarti yang tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Okay. Namun apabila ada pendapat bahwa 30 atau 50 tahun lagi Indonesia akan terbentuk sebuah kerajaan, saya kira sulit sekali, karena masyarakat kita sudah memiliki kemajuan zaman, sehingga masyarakat kita itu berkiblat kepada negara-negara Eropa. Okay. Apapun selalu mengikuti negara-negara Eropa, bahkan budaya pun juga tergerus dengan budaya-budaya Eropa atau budaya-budaya mancanegara yang masuk ke Indonesia. Itu melambangkan bahwa apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, misalkan terjadi peperangan itu misalkan, maka akan sulit pula apabila dijadikan sebuah kerajaan, karena kerajaan itu hanya memiliki beberapa punggawa atau beberapa pejabat saja, sedangkan masyarakat Indonesia sudah banyak sekali, walaupun toh setiap kabupaten atau provinsi memiliki masyarakat yang sangat banyak sekali. Beda dengan pada zaman kerajaan Majapahit, Singosari, Kediri dan sebagainya, masyarakatnya belum banyak sehingga mudah untuk diatur. Namun apabila ramalan-ramalan atau prediksi, misalkan Indonesia pecah menjadi berbagai wilayah-wilayah, misalkan Kediri, Blitar, Malang, Surabaya, Madiun, Bojonegoro, mendirikan sebuah otonomi daerah atau membuat pemerintahan sendiri-sendiri, mungkin bisa juga. Yang dimaksud adalah serikat. Okay. Membuatkan serikat Indonesia yang mana setiap wilayah, setiap kabupaten provinsi memiliki hak kapasitas sendiri, memiliki kekuasaan sendiri, yang mana mereka bekerja atau menciptakan karya agar dipakai untuk daerahnya masing-masing. Itu mungkin bisa juga, Mbak. Kalau jenengan itu setuju nggak, Mbak? Kita tidak bisa setuju dan tidaknya apabila kita berbicara, Mbak. Apabila kita bicara dan kita itu selalu diintai orang, kita selalu disemak orang. Apabila bicara kita nanti ngawur atau kesana kemari, justru kita nanti akan dilecehkan orang, sehingga sebatasnya kita tidak ikut campur untuk meramal dan meramalkan sesuatu hal yang mana belum tentu terjadi. Sehingga kita pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang penting di negara ini semoga aman-aman saja. Dan setiap ada permasalahan pasti ada penyelesaian. Setiap ada peperangan pasti ada penyelesaian. Setiap ada huru-hara juga pasti ada penyelesaian. Setiap ada masalah, ada kemurkaan atau kejahatan, pasti ada jiwa-jiwa kesatria yang bisa membasmi kemurkaan. Hingga ada buruk pasti ada baiknya. Hingga ada perusak, pasti ada yang membangun, Mbak. Terus kemudian pertanyaan yang belum dijawab, Mbah, ramalan bahwasanya Pulau Jawa akan terbagi menjadi dua dan akan tenggelam itu gimana? Kita akan kembali apa yang saya ucapkan tadi, bahwa kita tidak boleh meramal. Bagi saya pun meramal ketakutan, karena apa yang kita ucapkan kalau besok tidak terjadi, maka kita akan dipermalukan orang. Seperti halnya pada tempo dulu kita adanya pilpres, yang menjadi presiden kita hanya pakai yaitu samaran-samaran. Kita pakai gambaran-gambar saja, walaupun toh apa yang kita gambarkan itu benar. Yang menjadi presiden adalah Bapak Prabowo, tapi kita tidak berani mengucapkan yang jadi besok presidennya ini, kita tidak berani. Tapi gambaran-gambaran, simbol-simbol yang saya sampaikan itu benar. Kembali bahwa kita memang sengaja tidak berani meramalkan sesuatu yang belum terjadi. Kemudian kita kembali kepada bahwa Pulau Jawa ini diramalkan akan pecah menjadi dua atau akan tenggelam ke dasar laut. Prediksi saya, kepulauan ini sudah berada beribu-ribu tahun atau berjuta-juta tahun, sehingga adanya seperti ini, sehingga apabila ada gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, kemudian tsunami, itu hal biasa, kejadian alam, hal-hal yang wajar-wajar saja. Tapi apabila diprediksi Pulau Jawa ini akan tenggelam, maka kita masih saksi, kita pun kurang percaya.
karena akan bagaimanapun bahwa Pulau Jawa ini juga merupakan kepulauan yang sangat mistis sekali, sehingga tentu diamankan oleh Tuhan Yang Maha Esa, akan diselamatkan. Adapun ada gempa bumi, tanah longsor, itu hal yang wajar saja yang ada di dunia ini, karena jagat butuh yang mengalami ramai jagat semua tingkah pakar tini manungso dewi, sehingga adanya hal sesuatu ini dikarenakan oleh tingkah pakar tini manungso yang kurang benar, sehingga Tuhan memberikan hukuman kepada hambanya, Tuhan memberikan cobaan kepada umatnya, gitu Mbak. Ya teman-teman, jadi inilah perbincangan kita pada hari ini yang akan menjadi renungan kita secara pribadi teman-teman. Bagusnya kita akan selalu berdoa supaya Indonesia ini tetap menjadi negara yang tentram, damai, semakin hari semakin maju, dan rakyatnya semakin hari semakin sejahtera. Bahkan ada tambahan yang lain mungkin. Kita tidak mungkin akan mendoakan pulau ini atau rakyat ini atau warga kita atau saudara kita akan menerima kesusahan. Kita selalu mendoakan yang baik-baik saja. Semoga negara ini, pulau ini, Nusantara ini akan selalu berjaya, kokoh, dan aman-aman selalu. Terima kasih. Sugeng Rahayu teman-teman, sampai jumpa di video kami yang selanjutnya. Sugeng Rahayu Sagung Dumadi. Amin.